Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Bukro Gadget dan kali ini kita akan mereview DAP yang sangat menarik dari Onyx yang memiliki ukuran yang sangat compact namun memiliki power yang sangat besar. Dan ini adalah Onyx Aperture XM5. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Audio Geek dan Om Harmokoli yang telah memberikan saya waktu untuk mereview XM5 ini yang merupakan salah satu unit yang didemokan dalam program tour milik Audio Geek. Dan ini merupakan source Onyx yang pertama kali saya coba. Terdengar asing di telinga saya, tapi setelah saya cari info mengenai perusahaan Onyx ini, ternyata brand ini merupakan brand legend di dunia audio. Karena telah memulai perjalanannya sebagai produsen audio semenjak tahun 1979, terutama dalam home audio high-end. Dan pada tahun 2024 ini, Onyx merambah ke dunia portable dengan merilis Onyx Alpha XL1 yang juga viral ya di lini dongle dan Overture XM5 ini di lini DAP. Langkah menarik yang diambil oleh Onyx ketika memasuki dunia portable ini adalah dengan menggandeng Sunlink sebagai perusahaan yang lebih berpengalaman di dunia portable. Kita bisa melihat web Sunlink menjual produk dari Onyx. Laman resmi Facebook Sunlink juga merilis update software dari Onyx Alpha XL1. Dan bahkan di dalam DAP XM5 sendiri ada layanan Edit Player yang merupakan software khas DAP Sunlink. Dan pada informasi produk Overture XM5 di web resmi Onyx ada tulisan bahwa Onyx Overture XM5 designed by Onyx, made by Sunlink gitu ya. Dan langsung saja, ini adalah kotak atau kemasan dari XM5. Ini merupakan cover box. Jadi ini ada cover box dan ada boxnya. Ya. Untuk cover box sendiri dan boxnya ini berwarna hitam dengan tampilan yang sangat elegan. Bagian depan ini ada siluet XM5. Ini kalau kelihatan ya, ada siluetnya. Kemudian di depannya ada tulisan Overture. Cukup besar hurufnya dan bisa berubah-berubah warna. Kemudian di atas sini ada tulisan Onyx di atas ini. Dan di sini ada tulisan Portable Music Player dan ada sertifikat Hi-Res Audio dan Hi-Res Audio Wireless. Jadi ini ada Bluetooth untuk konektivitas audio dengan kualitas yang tinggi. Di sini ada keterangannya bahwasanya ini mendukung LDAC, Qualcomm aptX dan Qualcomm aptX SD. Jadi ini untuk konektivitas pun ini lengkap sekali. Kalau di sini ada Overture saja, ada tulisan Overture, nggak ada tulisan apa lagi ya. Dan di sini ada key fiturnya. Jadi ada menggunakan Onyx OS Touch System, padahal ini menggunakan Edit Player yang dikustomisasi ya. Ada Edit Player App Remote Control, ada LDAC, DLA, Hi-Res, CPU-nya pakai Ignis X2000. Ini bukan seperti umumnya DAP Android yang menggunakan Qualcomm atau yang lain atau Exynos, tapi ini menggunakan khusus ya. Ini cukup terkenal juga di dunia audio. Kemudian DAC-nya menggunakan ES9039 Pro with FPGA, baterainya 7000 mAh dan screen-nya 3 inch saja dengan resolusi 720x720. Ini cukup bagus ya. Langsung kita buka aja covernya. Nah, ini kotaknya. Kotak dari XM5 ini hanya seperti ini saja, polos, nggak tulisan apapun selain tulisan Onyx di sini mempunyai corak. Dan ini cukup kokoh ya, kuat. Jadi bukan kardus yang lembek, bukan. Ini sangat kokoh. Kita langsung buka aja. Nah, ini langsung kita disambut dengan tulisan Onyx dan ini XM5-nya, DAP XM5-nya. Kemudian di bawah sini ada dua kardus Onyx Accessories yang ini isinya petunjuk-petunjuk manual guide dan kertas-kertas ya. Dan ini isinya adalah kabel yang menjadi aksesoris Onyx XM5. Ini kabel Type A to Type C ya, nggak usah kita buka ya. Ya isinya paling gitu-gitu aja ya. Kita langsung nyalakan saja DAP-nya. Ini tombol on-nya di bawah. Onyx XM5 established in
1979 ya, langsung muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk packaging sendiri ya, untuk di harganya yang 12 jutaan ini tergolong biasa saja, nggak terlalu wah packagingnya. Kalau saya bandingkan dengan M6 Ultra, lebih besar packagingnya dan lebih bagus ya. Ini begini dan ini seperti dibuka begini. Ini lebih keren sebenarnya. Tapi memang harganya juga beda ya, lumayan beda. Kalau Sunlink M6 Ultra ini $900 sekian harga barunya, sedangkan Onyx SM5 ini hanya di harga sekitar $739 kalau nggak salah ya. Jadi memang beda ya. Tapi ya ini hanya untuk membandingkan saja ya. Karena memang saya hanya mempunyai source ini saja sebagai pembanding gitu ya. Nah, kemudian dan build quality XM5 ini sangat bagus sekali. Saya sendiri sangat suka. Kenapa? Karena benar-benar kokoh dan ukurannya sangat pocketable. Bahkan kalau kita bandingkan dengan M6 Ultra, ini ukurannya lebih besar M6 Ultra, lebih panjang sedikit M6 Ultra, kalau lebarnya hampir mirip gitu ya. Ya, tapi jangan tertipu oleh ukuran dari XM5 ini. Meskipun ini lebih kecil dan lebih pendek dari segi panjang, lumayan beberapa senti, mungkin sekitar 3 atau 4 sentian mungkin. 3 senti untuk panjangnya. Tapi bobotnya ini lebih berat daripada Sunlink M6 Ultra. Selisih sekitar 12 gram ya. Ini lebih berat 12 gram. Dan layar XM5 ini tidak full sepanjang DAP. Jadi ya mungkin sekitar 50% lebih sedikit lah dari keseluruhan panjang DAP. Dan ini memiliki ukuran 3 inch berbahan OLED. Ini bahannya OLED ya. Touchscreen 7020p. Ini bukan LCD biasa gitu ya, tapi ini OLED, mampu menampilkan warna dengan sangat baik. Kita tahu OLED gimana kualitasnya, tapi tetap irit daya. Jadi warnanya itu benar-benar keluar gitu ya. Padahal ya ini ya paling dipakainya ya cuma untuk ini aja, cuma untuk menampilkan album art doang gitu ya. Tapi dibuat dengan sangat bagus. Misalkan ini bagus tuh. Jadi layarnya bagus ya, bukan layar yang jelek atau yang pucat. Ini bagus banget. Dan juga responsif tanpa delay yang terasa. Dan desain XM5 ini saya akui sangat elegan sekali. Di sini ada garis bergelombang di sisi-sisinya, kanan maupun kiri. Ini bukan hanya menambah estetika ya, tapi juga membuat kalau ketika kita pegang ini aman gitu. Jadi nggak slip ya, nggak licin karena ada garis-garis ini ya. Kemudian di bagian belakang ini berbahan kaca dengan finishing frosted. Ya ini memang lumayan fingerprint magnet, tapi ya ini jadi finishingnya bagus, nggak glossy gitu ya. Kalau glossy kan kayak kurang premium. Kalau ini frosted jadi lebih bagus. Di sini ada tulisan, ini ada sertifikasi high res, dan di sini ada tulisan bahwasanya powernya inputnya itu adalah 5 volt 2 ampere atau 10 watt ya untuk ngecasnya. Jadi nggak perlu nih kalau di sini, kalau misalkan harus ngecas 1 watt nggak perlu. Ini 2 ampere ya, nggak perlu 1 ampere atau ampere. 2 ampere juga boleh untuk ngecas XM5 ini. Meskipun nggak ada quick charge atau power delivery. Kemudian untuk tombol-tombolnya XM5 ini mempunyai 4 tombol ya. 4 tombol saja. Ada previous di sini, ada play dan pause, dan juga ada next, dan satu lagi ada tombol fungsi yang ini yang bisa dikustomisasi mau digunakan untuk apa ya, ada di setting itu. Penempatan tombol seperti ini sebenarnya menurut saya mempunyai sedikit kekurangan pada kondisi tertentu. Semisal ketika kita memakai DAP sambil mobile dan menaruhnya di kantong, ini agak sulit nih. Kita mau mencet tombol play atau previous atau nextnya kita agak meraba-raba gitu. Jadi sulit untuk mengoperasikan tombol ini ketika dalam kantong tanpa melihat DAP-nya langsung gitu ya. Tapi kalau seandainya misalkan Sunlink M6 Ultra yang mempunyai tombol next, play, dan pause-nya itu di samping sebagaimana umumnya DAP, ini kalau saya kita masukkan ke kantong ini gampang. Jadi kita mengingat-ingatnya itu gampang gitu ya. Jadi mudah, tanpa melihat DAP pun kita bisa mengoperasikan mau next, mau pause, atau mau previous itu bisa ya. Tapi ya ini hanya faktor kebiasaan saja. Mungkin kalau udah biasa ya bisa juga meraba-raba seperti itu.
Sementara untuk volume di XM5 ini diatur melalui knob yang berwarna emas ini. Tapi saya kurang suka ya, karena apa? Ini kurang kliki. Jadi stepnya itu agak lebar-lebar gitu ya. Dan ini juga berfungsi sebagai tombol volume. Cuma penempatannya ini kurang pas, terutama jika memakai case bawaan. Ini kan dipencet begini ya untuk on atau off-nya, memutar begini untuk volume. Nah, kalau seandainya kita pakai case-nya bawaannya, ini dijual terpisah ya. Jadi harus mengeluarkan budget lagi kalau mau punya case bawaannya ini. Nah, ini karena case bawaannya itu keras bahannya ya. Dan ini melintang menutupi knob volume itu sulit. Nah, jadi begini nih. Jadi kalau kita pencet itu harus keras banget, atau malah kadang-kadang nggak bisa dipencet sama sekali gitu ya. Jadi maka kadang-kadang saya memencetnya sebelah sini, karena bukan di tengah tombol volume atau on off-nya. Kadang-kadang ketika kita pencet on off malah keputar sedikit dan malah volume yang berubah. Ini nggak asik ya untuk ini. Nah, ini ketika layar mati, ini tombol volume tetap bisa dipakai gitu ya. Kemudian saya juga suka susunan pot yang ada di XM5. Ini di jacknya, entah itu balance dan unbalance-nya, 3,5 dan 4,4-nya itu berada di bawah. Itu berkebalikan dengan port Type-C-nya. Ada di sini juga ada untuk micro SD ya. Nah, ini kenapa bagus? Karena ini terpisah. Saya pernah mempunyai Sailing M6 per 2021, itu antara Type-C-nya dan juga port-port ini itu di satu sisi yang sama, sehingga kalau kita mau jadikan DAP ini sebagai DAC ya, kemudian disambungkan dengan laptop, itu ribet gitu ya. Jadi di sini ada Type-C-nya, di sini ada jack-nya, jadi di satu tempat. Jadi agak sulit mengaturnya dan agak kurang enak untuk dilihat ya, kurang rapih gitu ya. Kalau ini kan terpisah, dan ini saya suka penempatannya. Kemudian bagaimana sih user experience-nya? Oh iya, satu lagi. Ini DAP-nya nggak ada storage-nya ya. 12 jutaan nih, nggak ada storage. Ini sih menurut saya minus ya. Jadi ini wajib mempunyai micro SD. Minimal tuh dikasih gitu loh. Storage 64 kek atau 32 gitu, nggak apa ya. Setidaknya itu ada sedikit storage. Maka ini kalau misalkan, ini kan untuk update bisa lewat Wi-Fi ya, diupdate otomatis bisa. Tapi kalau mengupdate ini itu harus dimasukin SD card dulu, meskipun bukan offline tapi online update-nya. Nah, bagaimana user experience-nya? Nah, untuk user experience ini sebenarnya mirip dengan Sailing. Bagi teman-teman yang sudah memakai Sailing ya mirip ya, karena edik yang tampilan utamanya ini adalah edik player atau player dari Sailing yang sudah dikustomisasi. Di sini ada notification panel di atas sini. Di sini ada Wi-Fi. Di Wi-Fi ini agak ngeselin nih. Di Wi-Fi ini kalau kita sudah sambungkan ya, kemudian misalnya kita play tidal atau kemudian kita pause tidalnya, terus kita tinggal berapa lama, kita masuk lagi, kita hidupin lagi, terus kita play tidal lagi, ini Wi-Fi-nya disconnect. Jadi kalau misalkan kita tinggal sebentar nggak dipakai, ini otomatis Wi-Fi-nya disconnect. Ya ini mungkin bagus untuk mengirit daya baterai, tapi nggak asik gitu ya kalau pas kita mau pakai lupa nyambungin ulang lagi, atau sebenarnya bisa connect otomatis tapi butuh waktu lagi. Nah ini ngeselin, karena pas kita play tidal ya nggak bisa, soalnya nggak ada jaringan, ngeselinnya. Jadi ini mungkin bisa di fix di update software, semoga ya, semoga. Ini ya untuk player ini edik player lah, sama kayak yang ada di Sailing ya. Jadi kalau yang udah pakai Sailing ya pasti akrab banget ya. Cuma playernya ini sedikit dirubahnya di mana? Pertama, di sini lirik sama album artnya selalu bisa ditampilkan bersamaan tuh. Jadi informasi file juga begitu. Kalau di DAP Sailing ya ini apa namanya, album artnya kita geser barusan kita bisa ngelihat lirik. Terus ini juga bisa sama, tampilan seperti Sailing juga sama seperti itu. Misalkan di Sailing ya, saya contohkan tadi tampilannya begitu ya. Ini edit playernya, tampilannya juga bisa berubah. Ini kurang kelihatan ya. Nah, ini sama loh. Tampilannya bisa juga sama seperti ini. Sama kan? Ini juga sama. Jadi
memang banyak kesamaan ya, karena memang kerjasama mereka. Bedanya antara XM5 dan Shenlink itu ada di kustomisasi di bagian Tidal ini. Jadi di sini ada Tidal, meskipun ini pure Android, tapi masih bisa streaming di Tidal. Cuma jangan terlalu berharap bahwasanya interface di sini itu sama seperti Android, di Tidal yang di Android. Enggak, ini banyak dipangkas ya. Mungkin ya supaya lebih ringan dan tidak membebani prosesornya, karena ini prosesornya juga asing ya, Ingenik 2000, nggak tahu tuh clock speednya berapa, saya nggak paham. Juga mungkin karena keterbatasan RAM-nya. Saya sih nggak tahu nih RAM-nya berapa, tapi mungkin kecil ya, kayaknya sih kecil. Makanya banyak dipangkas. Apa sih perbedaan Tidal di XM5 dengan Tidal di mana, di umumnya HP atau di Android gitu ya? Pertama, loginnya ini nggak bisa kita login sendiri di sini langsung masukin email gitu, kemudian kita login, nggak bisa. Tapi karena di sini nggak ada tombol, kalau kita pencet logout ya udah, kita kalau mau login Tidal di sini harus scan barcode gitu ya. Ntar satu, kemudian nanti saya tunjukkan. Kemudian yang agak ngeselin juga itu kita nggak bisa nyusun playlist di XM5 di Tidal. Jadi kalau misalkan kita mau nyusun playlist, ya kita nyusunnya dari perangkat lain yang loginnya sama di Tidal juga gitu ya. Dengan cara ya itu, dengan cara nyusun dulu, nanti tersinkronisasi di Tidal yang kita punya. Dan satu lagi, kalau seandainya kita mencari lagu, ya misalkan lagunya apa ya, misalkan lagunya tes gitu ya, Medic Sabrina Carpenter. Kalau kita cari di Apple Music atau di Tidal itu biasanya nanti setelah kita play begini, nanti lagu-lagu setelahnya itu lagu yang semisal. Kalau di sini enggak. Tapi lagu yang di play setelah lagu yang kita pilih itu adalah lagu yang judulnya sama. Ini nih, tes semua. Kan nggak asik ya. Beda kalau di Tidal yang sekarang, ini sama sih seperti Tidal yang dulu. Tidal yang dulu begitu. Kalau Tidal yang sekarang, ya sama seperti Apple Music, yang kalau misalnya kita pencet tes, kita play, maka suggestion lagunya itu bukan yang judulnya sama, tapi yang segenre gitu ya. Nah ini ngeselin juga. Nah untuk yang tadi yang saya bilang, bahwasanya kalau mau login Tidal di sini itu harus scan barcode, itu contohnya begini. Kita logout ya. Nah, kalau kita misalkan mau ke Tidal, nah nanti tempelnya begini. Nah, ini kita scan pakai HP. Setelah itu nanti login di HP kita, akun Tidal yang kita punya, kemudian kita verifikasi perangkat ini lewat browser gitu ya. Itu barusan nanti kalau sudah diverifikasi, nanti ini terdaftar di akun Tidal kita, nanti bisa ini login sendiri. Nah, itu agak, mungkin yang belum paham malah nanti ngiranya Tidalnya nggak fungsi. Ini fungsi, cuma banyak keterbatasan. Jadi agak sulit. Itu untuk Tidalnya. Bagaimana untuk ketahanan baterai XM5? Kalau untuk ketahanan baterai XM5 yang memiliki baterai 7000 mAh ini, menurut saya sangat baik ya. Klaimnya bisa sampai 14 jam. Pengecasannya memang nggak didukung fitur QC atau power delivery, tapi ya masih cukup cepat lah ya. Karena sudah mendukung charging dengan adapter 2 ampere, bukan 1 ampere lagi. Saya sendiri sih nggak pernah mencoba DAP ini sampai benar-benar habis, tapi ya awet gitu ya, awet. Kemudian gimana sound quality dari XM5 ini? Nah ini bagian yang paling penting ya. Apakah suaranya bagus gitu ya? Suara di XM5 ini membawa ciri khas Sunlink juga ya, yang warm, vokalnya sweet dan tergolong musikal dibandingkan teknikal. Padahal ini menggunakan audio chip S9039 Pro. Biasanya kalau S itu suaranya lebih mengarah ke teknikal, tapi ini enggak, ini dituningnya ke lebih ke musikal. Nah, bagian yang paling menarik dari XM5 menurut saya adalah bagian bassnya. Jadi di sini ada boost bass yang sangat spesial. Bukan hanya nambah dari kuantitas, tapi juga kualitas bassnya itu nambah gitu ya. Jadi lebih bertekstur, lebih besar juga. Pokoknya mantap lah. Dan ini sangat keren banget sih kalau menurut saya bassnya. Saya suka banget bass di XM5 ini. Bahkan Shenlink M6 Ultra itu kalah bassnya kalau dibandingkan XM5 ini. Untuk yang suka vokalan, ini juga cocok banget. Kenapa? Karena vokal di XM5 ini sweet banget. Bahkan kalau seandainya saya
kalau by memory ya, dari semua DAP yang saya coba cukup intens, yaitu misalkan Sunlink M6 Pro 2021, Sunlink M6 Ultra yang sekarang saya pakai, Ibaso DX300, dan beberapa DAP lainnya, saya rasa untuk urusan vokal ini yang paling sweet vokalnya. Oh, bahkan kalau dibandingkan dengan yang tube misalkan N3 Ultra atau N3 Pro, kayaknya kalau by memory ya, ini lebih sweet vokal di XM5. Jadi menarik nih. Tapi untuk yang suka treble, yang suka high ya, ini Apple treble-nya ini di smoothing ya, Hasan Link lah. Tapi ya ini tetap cocok untuk kebanyakan orang karena yang di smooth tuh yang Apple treble yang mungkin sangat rentan kepada sibilance dan tajam-tajam gitu. Tapi kalau untuk middle treble-nya atau low treble-nya ini aman. Impact-nya masih dapat, masih detail juga dan bisa ya bagus lah resolusinya ya. Di low, mid, kemudian high tapi yang bukan sampai high banget. Low treble, mid treble ini oke banget ya. Masih oke banget. Kemudian untuk soundstage gimana? Kalau untuk soundstage di XM5 ini lebih lebar. Ya. Jadi kalau untuk ke atas ke bawahnya ya nggak terlalu ya. Untuk urusan headroom ini justru malah Sunlink M6 Ultra lebih baik. Begitu juga black background. Black background, kalau soal black background M6 Ultra ini nggak ada obat lah ya. Yang terbaik lah menurut saya. Yang selama ini saya coba M6 Ultra ini untuk urusan background ini bagus banget ya. Jadi XM5 kalah nih. Kalau untuk timbre, XM5 ini cenderung analog. Kalau saya bandingkan misalkan dengan Vio M11 Plus yang pernah saya coba juga, Vio M11 Plus, Vio M11 Plus itu terasa terlalu digital. Jadi saya kurang suka tuh. Saya lebih suka yang analog atau yang cenderung analog yang nggak terlalu banyak bumbu yang aneh-aneh gitu. Cuma ada satu keluhan nih. Tadi kan sudah saya puji-puji ya untuk kualitas suara di XM5 ini. Apakah nggak ada keluhan? Ada. Ada satu keluhan dari XM5 ini, yaitu kadang ya nggak selalu muncul ini, ada glare yang membuat suara itu jadi aneh. Ya ini nggak selalu muncul, tapi pas muncul tuh cukup ganggu gitu ya. Saya sih berharap masalah ini bisa di-fixing, bisa diselesaikan dengan update software aja. Nah, kesimpulannya, apakah XM5 ini menarik untuk dibeli? Menurut saya ini menarik. Dengan sound quality yang dimiliki, terlebih lagi orang-orang yang sangat mementingkan ukuran DAP, ya jadi nyari DAP itu yang kecil-kecil aja gitu, yang gampang dibawa, ya ini menarik banget. Bayangin aja, DAP sekecil ini, yang gampang banget masuk kantong, digenggam juga gampang gitu ya, ini mampu memuntahkan power sebesar 1069 miliwatt, atau 1 watt gitu ya. Ini seperti mempunyai power besar dalam genggaman. Ya, mungkin di DAP-DAP lain ada sih yang punya power sebesar XM5 atau bahkan lebih gitu ya. Tapi ukurannya nggak segini, pasti lebih besar juga ukurannya gitu. Ini yang menariknya di situ gitu ya. Misalkan ya, DX300, saya pribadi suka suara DX300. Bahkan lebih saya sukai daripada XM5 ini. Dan powernya juga lebih besar. Kalau nggak salah, DX300 itu sampai 1200 mW. Tapi, ukuran DX300 itu besar banget. Dan ini bikin saya bimbang. Kalau misalkan suruh milih ya antara XM5 atau DX300, saya jelas bingung. Apakah milih portabilitas ataukah milih kualitas suara lebih bagus. Dan ini kan namanya juga digital audio player, digital audio portable gitu ya. Iya, harus portable dong. Digital audio portable, must be portable gitu ya. Itu saja review singkat saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin diskusi, ingin bertanya, ingin ngasih masukan, silakan komen-komen di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye.